seperti itu ya. Jadi kita nggak ada salahnya kita mengalah dulu untuk memahami apa yang akan dia bicarakan dan apa yang akan dia utarakan, seperti mengenai tentang hobinya dan sebagainya seperti itu. Oke guys, apa kabar semuanya? Aku harap kabar semua masih dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa. Tetap semangat dan keep strong. Oke, hari ini seperti biasa saya akan menanggapi sebuah komentar. Oke, langsung aja komentar hari ini datang dari seorang atas nama Kakak Dianas M59. Oke, aku sapa dulu. Apa kabar Kakak Diana? Oke, langsung aja aku baca komentarnya ya. Jadi komentarnya sebagai berikut. Kakak, gimana cara menghadapi laki-laki yang nggak nyambungan ketika kita komunikasi? Oke, mungkin kasus ini bukan hanya dialami oleh Kakak Diana aja ya, saya mungkin buat yang nonton video saya nih hari ini mungkin juga pernah ngalamin hal serupa, dan saya pribadi juga pernah ngalamin hal serupa juga gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Cara menghadapi lawan bicara atau pasangan kita atau cowok maupun cewek yang tidak nyambungan ya. Yang pertama adalah awali obrolan dengan hal ringan dan sederhana ya. Jadi kita ngobrol yang santai-santai aja dulu, ngobrol yang ringan-ringan aja dulu, ngobrol yang sekiranya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu berat ya. Misalkan menanyakan tentang obrolan tentang keseharian, hari ini gimana, dan kerjaan kamu gimana dan bagaimana. Intinya obrolan-obrolan yang santai-santai aja ya, jangan sampai yang terlalu berat dan terlalu memusingkan sekali gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama itu ya Kak ya. Terus kemudian yang kedua adalah jangan egois dan ingin menguasai pembicaraan ya. Jadi misalkan Kakak ini ngobrol gitu kan, terus misalkan dia dulu yang ngobrol ini ya, terus kemudian tiba-tiba Kakak ngobrol panjang lebar ya, seakan-akan ingin menguasai pembicaraan tersebut ya. Jangan, jadi nanti dengan begitu akan terlihat pasangan Kakak atau cowok Kakak ini jadi tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya dia cuma bengong, dengerin aja kayak orang bengek, kayak orang nggak nyambung gitu ya. Jadi jangan pernah menguasai sebuah pembicaraan. Misalkan dia ngomong dulu ya dengerin aja itu ngomongan dia itu sampai selesai. Baru Kakak nanti memberikan sebuah komentar atau Kakak memberikan sebuah pendapat seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah kamu harus tahu tema dan obrolan yang menarik dalam pandangan pribadinya ya. Jadi sedikit mengalah nggak apa-apa ya. Jadi intinya Kakak harus tahu ya tema apa yang kira-kira menarik di pandangan pribadinya ya. Misalkan dia itu hobinya misalkan olahraga, memancing, misalkan sepak bola dan sebagainya ya, misalkan olahraga yang lainnya, apapun itu, melukis kita harus bisa belajar dari dia ya, untuk memahami obrolan dia itu ya, memahami dan mengerti tentang apa yang menjadi pandangan yang menarik di pribadinya itu gitu ya. Jadi kita tidak boleh menonjolkan misalkan kita punya pendapat ini gitu kan, dia harus ngerti, tidak harus seperti itu ya. Jadi kita nggak ada salahnya kita mengalah dulu untuk memahami apa yang akan dia bicarakan dan apa yang akan dia utarakan, seperti mengenai tentang hobinya dan sebagainya seperti itu ya. Terus kemudian yang keempat adalah jadilah si talk less to do more dalam pengertian positif ya. Jadi maksudnya talk less to do more itu ya sebagai pendengar yang baik ya. banyak kerja tapi tidak banyak bicara ya, intinya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak action ya gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita kalau misalkan menjadi pendengar buat dirinya seperti itu ya. Jadi intinya kita nggak boleh memaksakan dia harus ngerti apa yang kita maksud seperti itu ya. Kita boleh ngomong sama dia, misalkan kita bertanya seperti ini,
Misalkan kita lagi nonton film atau ada berita terbaru tentang hari ini gitu ya. Terus kita langsung ngobrol, hari ini ada berita baru loh, kayak gini 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 gini. Kamu tahu nggak hari ini ada berita kayak gini, misalkan kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, aduh saya nggak tahu ya. Coba kamu cek aja di Google atau kamu cek aja di media sosial yang lain. Kayaknya seru deh hari ini beritanya. Bisa kita ngomong sama pasangan kita seperti itu. Akhirnya dia akan melihat. Nah dari situ kita akan nyambung ngobrolnya di situ. Ada sebuah pembicaraan yang mungkin dari topik seperti itu gitu ya. Terus yang kemudian yang kelima, yang terakhir adalah gak nyambung itu bukan berarti dia gak paham ya. Mungkin kakak gak nyambung apa yang dia bicarakan ya, sama juga dia juga gak nyambung dengan kakak yang bicarakan. Jadi mungkin bisa jadi sama-sama gak nyambung dan gak paham. Nah oleh karena itu, supaya terjadi kenyambungan atau supaya terjadi kesinambungan ya seperti itu tadi, salah satu harus ada yang mungkin sebentar menjadi pendengar yang baik. Nah yang ini nggak boleh nyerocos aja kalau ketika dia belum selesai ngomong, kamu kalian nggak boleh, dengerin dulu sampai selesai. Dan begitu juga sebaliknya pasangan kakak ya harus begitu ya. Misalkan kakak lagi ngomong gitu kan, dengerin dulu ini, jangan sampai ditimpalin dulu sebelum selesai ngomong, seperti itu ya. Jadi itu aja caranya ya untuk menghadapi pasangan yang kurang nyambung atau apa ya, tell me ya bisa dibilang gitu, atau mungkin miscommunication ya seperti ya. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu ya. Jadi dari dirinya kita sendiri harus sabar ya, kita harus pelan-pelan ya, dan kita harus banyak memberikan sebuah informasi untuk dia gitu kan. Ada ini baru loh, coba kamu langsung aja googling, ini lo seru dan sebagainya. Dengan itu kita sambil mengajari dia agar dia tuh tidak begitu ketinggalan berita, dan lama-lama nanti pasti akan nyambung dengan pembicaraan kita. Pelan-pelan aja ya kak ya, pasti nyambung kok nanti lama-lama gitu ya. Oke, itu aja tips hari ini. Maaf ya agak panjang ya, karena ini mungkin memang harus dikupas ya lebih dalam gitu ya. Oke, terima kasih kakak ya. Sekali lagi saya ucapkan buat kakak Diana M59 atas komentarnya, sehingga komentar ini saya bawa di konten. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi dan sampai ketemu lagi, dan semoga semua tetap semangat dan